Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibai Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang berkenan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah dan memuliakan namanya pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain di gedung gereja seperti waktu-waktu yang lalu. Namun percayalah bahwa dimanapun kita menyembah Tuhan, yang penting kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan akan berkenan memberkati ibadah kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Selamat menyembah Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kita dalam menyembah dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam saat teduh, kita menyanyi satu pujian, "Ujilah aku Tuhan." Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 33. Allah telah hentar kita. Kemenangan iman nomor 33. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua.
Allah telah hantar kita dalam minggu yang lalu. Allah telah hantar kita. Mari kita tabiskan ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah pada hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian dalam ibadah pada hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait, marilah kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 165. Ada damai dalam jiwaku. Kemenangan iman 165. Ada damai dalam jiwaku.
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman Gereja Kibait kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 226. Jangan melalui aku, ya Yesus. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemenangan Iman nomor 226. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, mensyukuri berkat dan pertolongannya, sekaligus memohon pertolongan Tuhan yang akan menuntun, memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan
di waktu-waktu yang akan datang. Sebab itu marilah kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang setia memelihara kami, Allah yang setia memberkati kami. Kami muliakan dan kami agungkan namamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang patut untuk menerima segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Karena Engkaulah yang memiliki semua yang ada, termasuk menjadi pemilik dari hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami datang menaikkan syukur, mensyukuri berkat dan pertolongan-Mu yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami, yang telah menolong dan memberkati kami semua, baik secara pribadi, keluarga, maupun di dalam berjemaat, berbangsa, dan bernegara. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami di tengah-tengah kami menghadapi wabah COVID-19. Itulah sebabnya Tuhan kami datang memohon pertolongan-Mu untuk tetap menopang dan memberkati kami. Secara khusus untuk melindungi kami dari virus corona yang sedang mewabah di negeri kami ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mampu untuk melawan virus ketika virus itu masuk di dalam tubuh kami. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan terlebih kami berdoa mendoakan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, bahkan seluruh anggota masyarakat dimanapun mereka berada, ketika mereka sedang terinfeksi dengan virus corona. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, penyembuh yang ajaib. Nyatakanlah kebesaran-Mu bagi mereka untuk memulihkan keadaan mereka, sehingga ya Tuhan, di dalam tuntunan dan pertolongan-Mu mereka boleh dinyatakan sehat dan bisa kembali ke rumah mereka, bergabung bersama dengan anggota keluarga. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk para medis yang sedang menangani mereka-mereka yang sedang terinfeksi dengan virus ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesabaran untuk dapat memberikan penanganan yang terbaik bagi mereka yang sedang terinfeksi dengan virus ini. Dan kiranya juga Tuhan yang akan memberikan perlindungan bagi para medis, akan melindungi mereka dari serangan virus, sehingga ketika mereka sedang menangani para pasien, mereka boleh terhindar dari serangan virus ini. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, demikian juga kami terus berdoa untuk pemerintah kami, di dalam mengambil langkah-langkah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan kiranya memberikan hikmat, agar setiap keputusan-keputusan mereka, setiap langkah-langkah yang mereka tempuh untuk mengupayakan pemutusan penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami selaku umat Tuhan, kami selaku hamba Tuhan, kami selaku warga masyarakat akan kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Bahkan kembali berkumpul bersama dengan anggota keluarga besar kami, berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan, berkumpul bersama dengan anggota masyarakat. Ya Tuhan, karena itu kiranya Tuhan memampukan seluruh warga masyarakat untuk dapat mendukung setiap langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami berdoa secara khusus
untuk anggota Gereja Kibait Jemaat Manado, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kehidupan mereka dalam menunaikan setiap tanggung jawab mereka, secara khusus di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka di rumah bersama dengan anggota keluarga. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan perlindungan, bahkan Tuhan kiranya mencukupkan segala yang mereka butuhkan, sehingga ya Tuhan, di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini, kebutuhan-kebutuhan mereka tetap tercukupkan dengan baik. Sekiranya ada di antara mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, mereka boleh disembuhkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Apa yang mereka usahakan dapat berhasil dengan baik. Juga kami berdoa kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lanjut usia. Kami mohon Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengharapan, sukacita di dalam menghadapi masa tua mereka. Dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam menjalani masa tua. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan kiranya memberkati, melindungi bangsa kami, secara khusus di dalam menghadapi COVID-19. Sehingga ya Tuhan, kami semua warga masyarakat tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan TNI Polri dalam melaksanakan dan menunaikan tanggung jawabnya untuk mengayomi bangsa kami, melindungi bangsa kami dari berbagai ancaman-ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mohon kepadamu, Engkau melindungi kami semua dalam beribadah hari ini. Biarlah ibadah yang kami langsungkan pada hari ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa pengucapan syukur kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya itu, kita menyanyi satu pujian, Dengan Sayap-Mu. Selalu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk menuntun kita di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus kiranya menuntun kami. Roh Kudus kiranya membuka alam pikiran kami untuk dapat mengerti bagian-bagian firman-Mu. Dan Roh Kuduslah yang akan memeteraikan firman itu di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa, memohon kepadamu ya Allah kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan firman ini bagi kita. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema penyembahan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan yang berkenan kepada Allah. Berbicara tentang penyembahan adalah sesuatu tidak lagi asing bagi kita umat Tuhan. Setiap saat kita mengucapkannya, bahkan setiap saat kita melakukannya. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa kita hanya sebatas mengucapkan. Kita hanya sebatas melakukannya. Tetapi kita belum melakukan penyembahan yang sesungguhnya, yaitu penyembahan yang berkenan kepada Allah. Lalu bagaimanakah penyembahan yang berkenan kepada Allah itu? Namun sebelum kita belajar bagaimana penyembahan yang berkenan kepada Allah, kita akan mengetahui sedikit tentang istilah atau kata yang digunakan dalam Alkitab berkaitan dengan penyembahan, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada kata yang disebut Hawa. Kata ini bentuk aslinya adalah histawa, yang artinya bersujud, memberi penghormatan, dan menyembah. Kemudian ada kata barak. Barak ini memiliki arti berlutut. Dan ada kata sakan yang memiliki arti
menyembah, meniarapkan diri, membungkuk, menundukkan badan, dan secara spesifik kata ini dipakai untuk mengartikan kata sujud atau tindakan penghormatan. Sementara dalam Perjanjian Baru ada kata yang disebut dengan latrueo. Latrueo ini memiliki arti melayani dan juga menyembah. Kemudian ada kata proskuneo. Kata proskuneo berarti mencium ke arah, mencium tangan, atau membungkuk. Nah, kata ini digambarkan seperti seekor anjing yang sedang mengecup tangan tuannya atau sedang menjilat tuannya. Kata penyembahan yang digunakan untuk menjelaskan pemujaan yang rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu masih banyak lagi kata yang berhubungan dengan penyembahan yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi kita tidak akan membahas satu persatu. Karena fokus kita pada hari ini, bagaimana penyembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Adapun latar belakang munculnya penjelasan Yesus tentang penyembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah adalah dari perjumpaannya dengan seorang perempuan Samaria dalam percakapan bersama dengan Tuhan Yesus. Perempuan itu ingin mengetahui sebenarnya di mana tempat yang layak yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Apakah di Gunung Gerizim, tempat orang Samaria mendirikan mezbah untuk menyembah kepada Allah, atau di Yerusalem, tempat berdirinya bait suci di mana orang-orang Yahudi menyembah kepada Allah? Ini sesuatu hal yang benar-benar ingin diketahui oleh perempuan ini. Sesuatu yang menarik, bahwa perempuan itu menyebut Yesus sebagai seorang nabi. Perempuan itu tahu bahwa sebagai seorang nabi pasti ia akan menyampaikan sebuah kebenaran. Dan sudah terbukti bahwa Yesus yang adalah seorang nabi yang sedang berbicara dengan dia tahu persis bagaimana kehidupannya. Dia tahu persis bahwa perempuan ini sudah 5 kali bersuami. Laki-laki yang ada padanya pada saat itu adalah bukan suaminya. Kalau ia tahu tentang kehidupannya, tentulah juga ia tahu di mana tempat untuk menyembah yang sesungguhnya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mengambil kesempatan yang baik untuk mengarahkan perempuan ini bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar. Bagaimana menyembah Allah sehingga penyembahan itu berkenan kepada Allah. Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa penyembahan tidak lagi diikat pada tempat, bukan di Yerusalem tempat orang-orang Yahudi menyembah, bukan juga di Bukit Gerizim tempat orang Samaria menyembah, melainkan dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama yang kita mau pelajari adalah menyembah dalam roh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan roh dalam ayat ini? Kata roh dalam ayat ini, yaitu ayat 24,
mengacu kepada roh manusia. Salah satu unsur yang ada di dalam diri manusia. Karena manusia memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama adalah tubuh. Ini yang kelihatan, yang berinteraksi dengan dunia luar. Unsur yang kedua adalah jiwa. Itu yang berpikir. Itu yang menentukan kehendak. Itu yang merasakan. Dan unsur yang ketiga adalah roh, yang sadar tentang adanya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang menyembah dalam roh, tidak lagi berbicara soal tempat di mana kita menyembah. Juga tidak lagi berbicara soal waktu, kapan kita menyembah. Penyembahan di dalam roh bukanlah kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suasana tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu. Tetapi penyembahan adalah kegiatan roh, di mana roh kita akan berhubungan secara langsung dengan Allah yang adalah roh itu. Menyembah dalam roh tidak ada hubungannya dengan sikap tubuh kita, tetapi berhubungan dengan lubuk hati kita yang dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimanakah yang disebut dengan menyembah di dalam roh? Menyembah di dalam roh yang pertama adalah penyembahan yang kita lakukan harus dimulai dari hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Sekali lagi, menyembah di dalam roh adalah penyembahan yang kita lakukan harus dimulai dari hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Menyembah di dalam roh bukan berbicara tentang susunan liturgi, tetapi berbicara tentang suasana hati, berbicara tentang sikap hati, berbicara tentang kesungguhan hati yang berpusat kepada Allah. Penyembahan di dalam roh tidak ada hubungannya dengan gedung. Kadang-kadang kita sering terpaku dengan gedung. Yang saya maksud di sini adalah gedung gereja. Seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa tidak nyaman beribadah di rumah. Mereka katakan, kok tidak seperti di gereja? Penyembahan tidak ada hubungannya dengan liturgi. Sering menjadi perdebatan, sering menjadi pertentangan. Liturgi mana yang tepat? Liturgi mana yang sesuai, yang akan menyenangkan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingat, liturgi itu hanyalah panduan untuk memandu kita dalam beribadah kepada Tuhan. Demikian juga penyembahan di dalam roh tidak ada hubungannya dengan denominasi. Kadang-kadang juga menjadi perdebatan, menjadi pertentangan dalam kehidupan gereja sekarang. Denominasi gereja mana yang benar, yang penyembahannya berkenan kepada Allah? Ingat, denominasi itu hanya sebagai wadah di mana kita selaku orang Kristen bernaung untuk mendapat pelayanan gerejawi. Dengan kata lain, penyembahan tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan sarana dan prasarana, tetapi penyembahan itu berkaitan dengan sikap hati. Yang perlu kita renungkan adalah bagaimana sikap hati kita saat kita menyembah kepada Tuhan. Ini yang menjadi dilema bagi orang Kristen. Sikap hatinya saat menyembah kepada Tuhan. Adakah kita benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan saat kita menyembahnya? Menyembah di dalam roh yang kedua adalah kita hanya menyembah Allah jika kita memiliki hati yang terbuka dan mau bertobat dari segala dosa kita.
Jadi ketika kita berbicara tentang menyembah dalam roh, maka kita akan berbicara tentang hati yang terbuka dan mau bertobat dari segala dosa yang kita lakukan. Ketika Raja Daud dipenuhi dengan rasa bersalah atas dosanya yang dilakukan bersama dengan Batseba, yang dikisahkan dalam 2 Samuel pasal 11. Ia merasakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menyembah. Dia merasa bahwa Allah sudah jauh darinya. Itulah sebabnya dia mengeluh sepanjang hari. Merasa tangan Allah menekannya dengan berat. Hal itu diungkapkan lewat mazmurnya dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Namun ketika Raja Daud mengaku dosanya, persekutuannya bersama dengan Allah langsung dipulihkan. Ia bisa menyembah dengan baik kepada Tuhan. Penyembahan yang kita lakukan kepada Allah tidak bisa datang dari hati yang penuh dengan dosa yang tidak diakui. Itulah sebabnya sebelum kita masuk dalam ibadah, ada namanya saat teduh. Untuk apa saat teduh itu? Bukan kita mau berdoa syafaat. Bukan kita mau meminta untuk diberkati. Tetapi dalam saat teduh, kita akan merenungkan kehidupan kita. Kita akan mengintrospeksi diri kita. Mungkin ada dosa yang kita lakukan yang cukup menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam saat teduh, kita membereskan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi itulah 2 hal yang berkaitan menyembah Allah dalam roh. Yang kedua, penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah menyembah dalam kebenaran. Syarat kedua dari penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah ketika dilakukan dalam kebenaran. Bagaimana menyembah di dalam kebenaran? Yang pertama, penyembahan yang kita lakukan harus berlandaskan Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati. Menyembah dalam kebenaran artinya penyembahan yang kita lakukan harus berlandaskan Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya untuk sampai kepada Allah harus melalui Yesus. Termasuk dalam penyembahan yang kita lakukan setiap saat. Akan sampai kepada Allah kalau didasarkan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggiring perempuan itu untuk percaya kepadanya terlebih dahulu. Baru ia menjelaskan bagaimana menyembah dengan cara yang benar, yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan." Supaya penyembahannya itu bisa sampai kepada Allah, maka penyembahan itu harus didasarkan di dalam Yesus. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sekian lama melakukan ibadah, sekian lama melakukan penyembahan, tetapi mungkin kita belum percaya dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari membuka hati kepada Tuhan
untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa itu percaya dan menerima Yesus? Percaya Yesus artinya kita benar-benar mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan sekaligus menjadikan Yesus benar-benar Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak ada Tuhan lain yang berkuasa atas hidup kita. Sedangkan menerima Yesus artinya kita menyatu dengan Dia, menyatu dengan firman-Nya, sehingga hari demi hari hidup kita semakin menyerupai kehidupan Kristus. Hidup kita semakin menyerupai karakter Kristus. Itulah yang disebut dengan percaya dan menerima Yesus. Jika kita sudah percaya dan menerima Yesus, maka penyembahan yang kita lakukan di dalam roh dan kebenaran itu akan sampai kepada Allah. Penyembahan dalam kebenaran yang kedua adalah kita selaku penyembah-penyembah Allah harus memiliki kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan. Menyembah dalam kebenaran berkenaan dengan gaya hidup kita yang selalu berkenan kepada Tuhan. Jika dalam keadaan tidak benar, ada sesuatu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan layak untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Hidup dalam kebenaran, itulah penyembah yang menyembah dalam kebenaran. Tuhan tidak suka dengan penyembah-penyembah yang tidak benar, yang kelihatannya rohani tetapi penuh dengan kemunafikan, yang kelihatannya menyembah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan menegur umat Israel melalui Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan hal ini kembali diulang oleh Tuhan Yesus dalam menegur orang-orang Farisi. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Benarlah kata Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Allah sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang berkenan kepadanya, yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Apakah kita sudah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Di mana penyembahan yang kita lakukan telah kita mulai dari hati kita yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah? Apakah kita sudah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Di mana kita memiliki hati yang terbuka dan mau bertobat dari segala dosa kita? Apakah kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, di mana penyembahan yang kita lakukan sudah dilandaskan di dalam Yesus Kristus sebagai kebenaran yang sejati? Apakah kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, di mana kita selaku penyembah kepada Allah telah memiliki kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan
Sambil kita memberikan korban syukur kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman 135. Bangunlah umat Masehi. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang ketiga. Nyanyian kemenangan iman 135. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu hari ini atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu yang telah kami renungkan dan kami dengarkan hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demikian juga kami bersyukur kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena itu berkati persembahan kami ini untuk dapat digunakan di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan hari ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, bahkan berkati setiap cita-cita dan harapan mereka. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu melalui berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri
Dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Manado, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibai Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Selamat melaksanakan aktivitas kita sepanjang minggu ini. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.